Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Back to Campus. Kali ini Back to Campus edisi spesial. Kenapa edisi spesial? Karena kita menghadirkan salah satu pakar yang menyuarakan nasionalisme dan bela negara serta terorisme. Kita sambut Dr. Dhani Teguh Wibowo SHMH. Sugeng rawuh, Mas. Makasih Bang Budi. Gimana sehat, Mas? Alhamdulillah Bang. Mas Dhani, ini kan podcast spesial ya. Jadi di antara podcast kami Back to Campus itu ada podcast spesial mengundang ahli-ahli dari eksternal WP, biasanya adalah alumni. Karena panjenengan itu kan pakar terorisme, nasionalisme. Nah, ini saya kira perlu untuk mengundang panjenengan, Mas Dhani. Setelah 77 tahun Indonesia merdeka, isu tentang nasionalisme itu masih saja disuarakan. Ya memang perlu sih. Tapi apakah memang harus seperti itu? Dan bagaimana sih nasionalisme? Apa sih nasionalisme itu? Kalau boleh Mas Dhani menjelaskan. Baik Bang Budi, suatu kehormatan bisa hadir di acara Back to Campus ini. Saya sudah melihat banyak podcastnya dan luar biasa, dengan yang dibahas juga bagus. Dan makanya ketika Bang Budi menyampaikan untuk saya hadir di sini, gitu kan, itu saya sangat terhormat. Saya nggak bisa tidur akhirnya. Karena kadang-kadang memang podcast selama ini memang undang ya, alumni, profil-profil alumni dalam perspektif ketika kuliah maupun setelah dia bekerja, aktivitasnya bagaimana kita itu luar tahu. biasa. Tapi dalam edisi spesial kami pasti undang pakar dari luar. Salah satunya Mas Dhani ini. Ya, terima kasih Mas. Baik Mas Bang Budi, tentang nasionalisme, mungkin akan saya bahas dulu tentang historisnya nasionalisme, bahwa itu berasal dari kalimat asci, dari kalimat Latin yang berawal dari hanya konteks sosial. Ya, itu hanya bahwa ada sekelompok orang yang tinggal di satu tempat dan itu ada hubungan kekeluargaan. Itu dalam konteks sosial awalnya. Kemudian berkembang menjadi konteks politik ketika adanya reformasi Prancis pada waktu itu. Revolusi Prancis yang pada saat itu adanya istilahnya adanya penindasan dan adanya otoriter dari pemerintah. Dan pada saat itu pemerintah adalah sistem dinasti yang dipimpin oleh satu orang, kemudian kesetiaannya turun-temurun, kecintaannya diserahkan pada satu orang, gitu kan. Negara dimiliki oleh hanya beberapa kelompok. Itu akhirnya menjadikan suatu revolusi. Revolusi yang mengedepankan tentang rasa nasionalisme, yang bahwa seharusnya kecintaan itu tidak diletakkan pada orang, tapi pada suatu bangsa. Kemudian pemerintah yang model sekarang state itu ya. State. Nah, kemudian untuk pemerintahannya itu seharusnya dimiliki oleh seluruh rakyat, bukan pada satu kelompok, sehingga atau yang disebut dengan republik. Itu kredo dari nasionalisme pada waktu memang demokrasi, kemudian kesetaraan hak, kemudian negara itu adalah milik dari semua rakyat. Dan itu berkembang, istilahnya menyebar baik itu ke Afrika, kemudian ke Eropa, termasuk di Indonesia ketika itu. Dan saat kalau di Indonesia di wilayah timur, istilahnya bukan untuk menyerang dari satu pemerintahnya sendiri, tapi adanya kolonialisme. Nah, sehingga negara-negara barat, sehingga maksud awal dari nasionalisme adalah adanya kesetaraan, kemudian negara itu adalah milik dari seluruh rakyat. Membangun kebersamaan itu dari awal. Nah, kalau kita melihat dari arti juga, nasionalisme satu adalah mencintai negaranya, mencintai negara. Kemudian yang nomor dua artinya adalah kesadaran dari anggotanya sebagai keanggotaan, bagian dari komunitas. Jadi masyarakatnya harus sadar, istilahnya
mengabdikan dirinya kepada suatu identitas. Betul. Atau identitas yaitu identitas bangsa yang terikat dalam satu ikatan keluarga bangsa. Menurut saya nasionalisme itu adalah adanya persatuan, kemudian adanya kesetaraan, dan terikatnya dalam satu bangsa kekeluargaan. Demikian. Jadi, in case di Indonesia berarti nasionalisme itu bukan hanya lahir pada waktu kemerdekaan kan? Kalau melihat dari terminologi yang disampaikan oleh Mas Dani tadi. Jauh sebelum merdeka rasa nasionalisme sudah ada. Gitu. Yang mulai dari 1908 dari Budi Utomo, kemudian bergerak lagi pada tahun 1928 yang tentang adanya Sumpah Pemuda. Itu juga salah satu bentuk nasionalisme dari pemuda-pemuda kita yang menyadari bahwa perjuangan tidak bisa ditempatkan atau diperjuangkan hanya melalui sifat kedaerahan. Betul. Tapi harus dilakukan dalam satu kesatuan, yaitu kesatuan bangsa. Sehingga Sumpah Pemuda itu juga suatu ikatan sosial dan ikatan politik, bahwa makna dari satu tumpah darah itu adalah ikatan sosial. Tumpah darah bisa berarti keluarga, karena tempat kita lahir itu ikatan sosial. Kemudian tumpah darah juga berarti tempat, wilayah, itu berarti ikatan politik, bahwa seluruh bangsa Indonesia terikat dalam satu Indonesia namanya. Kemudian satu nusa, bahwa kita adalah satu negara Indonesia, dan diikat oleh lambang persatuan Sumpah Pemuda. Sebenarnya sebelum kemerdekaan sudah ada, namun pada saat merdeka pun pendiri-pendiri bangsa sudah menunjukkan dari nasionalismenya ketika dia menetapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara. Itu salah satu bentuk dari nasionalisme mereka. Format legalnya itu di kemerdekaan ya, proklamasi tersebut ya. Tapi sebenarnya nasionalisme di Indonesia harusnya memang berangkat dari 1908, 1928 dan segala macam itu ya. Jadi makna nasionalisme kalau kita melihat dari proklamator kita, apa sih makna nasionalisme? Apakah memang sama dengan 1908 dan Sumpah Pemuda dan segala macam? Dan apakah sampai sekarang itu adalah satu hal yang ideal untuk dipertahankan nasionalisme? Mengingat negara kita ini satu berbeda dengan negara yang lain. Kita tidak disatukan oleh satu bahasa ibu. Kita bersuku-suku gitu kan. Kemudian secara geografis pun negara ini terpisah-pisah, terpulau-pulau, tidak seperti negara lain seperti Eropa, kemudian yang lainnya yang mungkin satu tempat, satu daerah, satu suku juga gitu kan. Dan itu menjadi pertimbangan dari pendiri bangsa kita, bahwa bahwa kita berjuang ini adalah kita melepaskan dari penindasan bangsa lain. Kedua, negara ini adalah multikulturis, sehingga pada diri masing-masing warga Indonesia itu multi identitas. Seperti saya orang Jawa, saya mempunyai identitas Jawa. Juga saya sebagai seorang Muslim. Namun di atas itu saya adalah sebagai orang Indonesia. Nah, itu yang menjadi pertimbangan dari pendiri bangsa kita, bahwa tidak mungkin suatu perjuangan yang diraih oleh seluruh rakyat Indonesia bersama-sama dan kemudian dasar negara itu diletakkan pada satu kelompok, itu secara menjadikan suatu konflik. Multikulturis itu secara inheren ada potensi konflik pasti. Itu disadari oleh pendiri bangsa kita, sehingga dengan kearifannya dan dengan kontemplasi yang dalam dengan semangat nasionalisme, maka dasar negara, nilai-nilai pemersatu itu Pancasila itu. Jadi tidak ditemukan pada satu etnis, tapi disatukan oleh Pancasila itu. Karena itu pertanyaan saya berikutnya ya. Jadi bisa dikatakan nasionalisme versi Indonesia itu adalah pemersatuan dalam Pancasila, begitu? Nilai-nilai Pancasila. Iya, betul. Jadi pemahaman ini kalau misalnya nasionalisme di berbagai negara itu mono ya. Sekarang kita di Indonesia kan multi. Apakah nilai-nilai itu mempengaruhi karakter nasionalisme di Indonesia, Pak? Seharusnya mempengaruhi, karena kita Pancasila itu kan menaungi nilai-nilai identitas kita.
Betul. bahwa kita sebagai manusia, ya hakikat manusia yang sebagai berketuhanan, bahwa kita itu sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan, kita harus takwa dan iman kepada Tuhan. Dan ketika kita bertakwa dan beriman kepada Tuhan, dan semua agama pasti mengajarkan tentang tidak boleh merugikan atau melukai umat lainnya, sehingga kita akan lebih toleran gitu sesama agama dan di luar agama kita. Sebagai manusia yang beradab, sila kedua itu adalah bagaimana kita menempatkan manusia, memperlakukan manusia sebagaimana hakikat dan martabatnya, bahwa equal gitu ya. Equal, bahwa dia mempunyai kekurangan dan lebihan, dia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan kita. Sedangkan persatuan Indonesia adalah bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia, bahwa kita itu mencintai bangsa kita, sehingga pada saat tertentu sebagai keluarga kita bersedia mengorbankan kepentingan kita ketika kepentingan bersama itu membutuhkan. Itu unity and diversity ya. Kemudian pasila keempat itu menunjukkan bahwa kita sebagai manusia hakikatnya adalah sedang berorganisasi, berdialog, berkomunikasi dan bermusyawarah. Itu adalah sila keempat. Karakternya itu yang harus ada. Dispute settlement misalnya begitu ya. Tidak harus diselesaikan dengan parang, dengan bom gitu ya. Kemudian untuk sila kelima, kita manusia pasti ingin diperlakukan adil dan ingin memperlakukan manusia lain secara adil, baik jasmani dan rohaninya. Itu harus seimbang juga. Menurut saya itu yang harus tetap kita jaga di Indonesia. Ya, karena sifat dari Indonesia multikulturalisme itu kita punya multidimensi yang pada suatu saat ada potensi konflik gitu. Jadi goalnya itu di keadilan sosial ini ya. Ya, itu tujuannya semua nasionalisme dan segala macam itu juga ke arah keadilan sosial. Jadi sila kelima itu tujuan utama dari negara ini. Meskipun memang tidak bisa dipungkiri bahwa Tuhan itu menjadi rel kita semua, kehidupan kita semua. Oke Mas, semakin menarik. Nah sekarang ini ada semacam penurunan nilai-nilai nasionalisme, semangat nasionalisme, korelasinya dengan bela negara. Apakah ada hubungannya antara nasionalisme dengan bela negara? Bisa digambarkan korelasinya antara nasionalis dan bela negara? Ataukah ya wajib gitu? Tapi penjelasan bagaimana gitu Mas? Kalau dari arti bela negara itu salah satunya adalah mencintai, karena mencintai istilahnya kalau kayak saya abstraksikan bahwa ketika dalam hidup dalam satu keluarga kita pasti ada cinta, ada kepedulian, dan ketika ada sesuatu hak yang menyerang ke keluarga kita, pasti kita akan membelanya. Atau ada hal yang kurang dari keluarga kita pasti akan memperbaikinya. Nah, sehingga kalau kita bahwa kita satu keluarga dan kita hidup dalam satu rumah Indonesia, sehingga ketika ada sesuatu hal di Indonesia, baik itu kekurangan, kita memperbaikinya, kemudian ada serangan, pasti kita berusaha membelanya. Makna membela bukan berarti juga dalam hal kita harus menunggu serangan, tapi membela itu juga kita melakukan nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari itu sudah menunjukkan bahwa kita membela negara kita. Jadi bukan hanya defensif saja. Betul, aktif. Namanya bela kan aktif, kegiatan aktif. Oke, Mas Dani, apalagi dalam konteks globalisasi, perkembangan informasi dan sangat masif ya, sosial media. Bagaimana sih konsep nasionalisme ini? Apakah kalau mungkin di waktu kita kecil bela negara secara konservatif adalah ada yang nyerang kita membela negara. Ada yang meragukan nasionalisme kita menunjukkan dan nilai-nilai nasionalisme. Tapi sekarang pengaruh itu bukan hanya di bawah meja, bisa melalui sosial media dan segala macam, sangat masif sekali, informasi, bahkan propaganda dan segala macam. Apakah ada korelasinya dengan perkembangan globalisasi, terutama perkembangan teknologi informasi dan sosial media itu? Globalisasi adalah suatu keniscayaan bahwa kita hidup di
dunia ini akan berkembang terus. Ya. Indonesia juga akan berkembang. Salah satunya penggunaan media sosial, gitu kan. Ilmu pengetahuan teknologi itu memang dibentuk sebenarnya pada awalnya untuk kebaikan kita, untuk edukasi seperti kita belajar tentang kebaikan negara lain, bagaimana negara lain mereformasi struktur negaranya atau pemerintahannya, kemudian bagaimana negara lain itu memberikan kesejahteraan, juga teknologi lain seperti bagaimana suatu tanaman, merawat suatu hewan. Itu awalnya memang, dan untuk ekonomi juga, gitu kan, ada e-commerce, ada EP, semuanya sebenarnya digunakan untuk kepentingan dan memudahkan kita sebagai manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Namun kita tahu manusia adalah memiliki dualisme. Kita ada moral dan juga ada nafsu. Sehingga suatu teknologi pun terkadang digunakan untuk kejahatan. Seperti dua mata pisau ya? Ya. Bisa menyakitkan, bisa menyembuhkan gitu. Teknologi tergantung kita yang menggunakan bagaimana. Termasuk penggunaan teknologi saat ini juga digunakan berkembang untuk kejahatan. Seperti di bidang tindak pidana terorisme, juga mereka makin masif melakukan indoktrinasi melalui media sosial. Yang kedua juga ada, kita tahu, judi online, kemudian prostitusi online. Yang terakhir adalah adanya post-truth, adalah penyebaran suatu informasi yang itu untuk membangkitkan emosional kita dan keyakinan pribadi kita, sehingga suatu fakta yang objektif itu tersamarkan. Yang terlihat objektif yang benar itu adalah malah yang disiarkan melalui media sosial, padahal ini sebenarnya salah. Nah, faktanya akhirnya tidak dianggap benar. Itu juga post-truth juga banyak beredar di media sosial melalui hoax yang dilakukan itu. Menurut kami konsepnya kembali pada satu, harus ada kerjasama dari pemerintah dan semua elemen masyarakat untuk menanamkan kembali, istilahnya menanamkan kembali nilai-nilai nasionalisme ini pada semua masyarakat melalui edukasi di setiap jenjang pendidikan, itu melalui penanaman nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua juga aktualisasi dari nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari harus dilakukan, seperti bagaimana pemerintah ini good governance dilakukan, kemudian penegakan hukum secara adil, kemudian juga diajarkan bagaimana kita bijaksana dan hati-hati dalam menggunakan media sosial. Menurut kami, karena nasionalisme itu bukan datangkan secara alami, waktu kita lahir langsung kita dapat, tidak, tapi melalui proses sosialisasi terus menerus, sehingga harus dilakukan melalui edukasi dan aktualisasi sebagai tauladan kepada semua masyarakat, sehingga nilai-nilai itu akan tertanam pada kita semua. Itu tadi sangat menarik Mas ini, bahwa perkembangan teknologi informasi yang begitu masif, sosial media dan segala macam, itu menjadikan buah pandangan perilaku post-truth tadi ya. Jadi itu sebenarnya masyarakat awam tidak merasa, sebenarnya begitu ya, tidak merasa bahwa itu adalah salah, katakanlah begitu. Tapi dengan canggih, dengan cantik dan intelektual yang tinggi, itu merupakan suatu kebenaran ya. Ya, betul. Nah, di era mendatang yang dilakukan, apa yang harus kita lakukan? Katanya tadi adalah pemerintah harus aktif, edukasi dan segala macam. Tapi nggak upaya-upaya untuk kontra terhadap hal seperti itu, atau upaya-upaya kontra terhadap hal semacam itu? Karena informasi ini sangat cepat sekali. Tidak semua orang bisa memahami bahwa sebenarnya itu salah gitu loh, itu nggak benar. Tapi bagaimana dia mengemasnya, kelompok-kelompok itu mengemasnya, baik dari sisi aspek menghancurkan nasionalisme dan segala macam. Apa yang harus dilakukan, Mas? Seperti yang katakan itu harus ada kita sebagai masyarakat dan juga sebagai pengguna media sosial, kita bijak gitu kan. Kontra narasi harus dilakukan. Namun kontra narasi juga harus ada kebijakan kita. Kita harus bijaksana bagaimana menggunakan media sosial itu. Satu, bagaimana pada saat kita menerima suatu informasi, kita
kita juga seharusnya juga mencari pembanding, misalnya mencari informasi yang lain dari sumber yang benar, gitu kan? Karena masifnya suatu informasi terkadang kita bingung mana yang benar, sehingga kita harus mencari informasi yang dari sumber yang terpercaya, paling tinggi dari pemerintah atau mungkin dari lembaga pendidikan, gitu ya. Juga dari teman-teman fakultas juga sangat penting bagi kita untuk harus aktif menyuarakan ini gitu kan, melalui tidak hanya jadi penonton akhirnya. Harusnya betul, juga mungkin melalui media sosialnya seperti podcast ini, kemudian melalui tulisan-tulisan karya jurnal-jurnal itu sangat penting memberikan edukasi pada masyarakat. Jadi perkembangan teknologi informasi dengan cepatnya arus informasi itu merubah tatanan bukan defense kita. Kalau dulu orang nyerang, katakanlah suatu negara ekspansi atau menyerang negara lain, itu dengan menggunakan senjata dan segala macam. Tapi sekarang dengan paham, dengan informasi itu jadikan juga itu menjadikan kita bukan pemerintah, masyarakat juga di satu sisi kita harus berusaha jangan sampai salah, namun juga ada kewajiban sosial kita untuk membenahi masyarakat yang salah juga gitu. Jadi ketika informasi masuk itu, kalau memang kita yakin itu salah, ya kita sebagai punya kewajiban sosial harus menyuarakan juga ini, tapi dengan kalimat yang santun mestinya. Jangan sampai adanya suatu permasalahan yang lain, tapi dengan kalimat santun, dengan sumber yang benar, kita harus menyuarakan, jangan diamkan. Harus dengan referensi yang valid. Ya betul. Ketika informasi salah kita biarkan, masyarakat tadinya menerima yang salah terus, dan kesalahannya diulang-ulang, dianggap benar nanti bersama masyarakat. Dianggap sesuatu kebenaran gitu, objektif yang benar tidak terlihat di sini. Oke. Perjalanan ke depan saya pikir perlu desain ya. Desain komunikasi, desain informasi yang sangat terstruktur ya, untuk tersampaikan secara simultan untuk mengantisipasi hal-hal semacam itu. Kalau tidak, generasi kita mungkin salah jalan gitu. Karena itu dianggap kebenaran ya, akhirnya dia salah jalan. Dan memang terjadi situasi seperti itu. Banyak hal, bahkan di bidang terorisme juga itu terjadi ketika penyebaran informasi yang salah banyak juga, bidang radikalisme, sehingga seseorang itu menjadi terpercaya dengan informasi tersebut. Namun pada kenyataan sebenarnya tidak gitu. Itu yang menjadi seharusnya kita dan pemerintah bukan diam, tapi aktif juga. Istilahnya ketika informasi mereka datang 100, kita dan pemerintah juga menumpuk dengan informasi yang 1000, kan tenggelam informasi yang salah itu. Jadi yang perlu saya garis bawahi di sini adalah ini bukan hanya kewajiban pemerintah, tapi kewajiban seluruh warga negara Indonesia untuk memupuk meningkatkan nasionalisme dan ini bisa dikatakan dalam konteks bela negara juga kan? Betul, karena bela negara kan salah satu bagian dari nasionalisme. Kita mempertahankan dan membela itu nasionalisme juga. Misalnya membuat kontra narasi, menetralisir informasi yang salah. Itu kan dalam effort upaya-upaya untuk nasionalisme bela negara dalam konteks kekinian. Ya, betul Pak gitu. Ada sekali. Mas Dhani, kebetulan hari ini juga masih ada kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Ya. Mana tugas dosen bukan tugas dosen itu memberikan wawasan kepada mahasiswa. Nah, sekarang dalam konteks nasionalisme bela negara, apalagi dengan perkembangan teknologi informasi serta sosial media yang sangat masif ini, seperti tadi disampaikan Mas Dhani bahwa tidak semua yang benar, tapi mengandung post-truth kan. Betul. Suatu kalau saya katakan adalah suatu kesalahan yang diakumulasi menjadi suatu kebenaran. Informasi yang tidak benar akhirnya menjadi benar. Ada tugas ya, kewajiban juga mahasiswa untuk membangkang atau melawan nangkis hal-hal yang post-truth tadi.
Ya pasti sebagai mahasiswa, sebagai pemuda, kalau kita tarik dari historisnya kan dari pemuda, Ya, pemuda, betul. semangat Setuju, nasionalisme setuju. dari pemuda, sehingga siswa pun memiliki kewajiban moral untuk itu gitu kan. Dan banyak hal yang dilakukan oleh pemuda dalam ini gitu kan. Salah satunya satu aktualisasikan nilai-nilai Pancasila itu di kehidupan sehari-harinya. Itu istilahnya baik di kampus, di mana kemudian di luar, di masyarakat, atau di tempat pengabdiannya seperti pada saat KKN. Itu perlu juga disisipkan istilahnya bagaimana kita mengedukasi masyarakat tentang nilai Pancasila. Mungkin yang simpel-simpel seperti SD diadakan lomba melukis tentang simbol-simbol keindonesiaan itu anak TK juga itu, kemudian melakukan tarasehan atau ngopi bareng gitu kan dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat membahas tentang itu dari mahasiswa. Yang kedua juga adanya aktif dalam hal kontra narasi tersebut, istilahnya menerima dengan bijak, kemudian pada saat menge-share, sebelum share informasi juga dicek dulu kebenarannya, dan juga membenahi informasi yang salah. Itu sangat penting mahasiswa melakukan, karena mahasiswa itu kan kalau kita dari kacamata orang biasa pasti sebagai seorang yang mempunyai ilmu yang lebih, ya kan? Itu akan lebih dipercaya ketika dia ngomong kepada masyarakat dibandingkan dari aparat pemerintah. Nilai mahasiswa itu dari perjuangan, dia sudah menjadi tonggak perjuangan dari baik itu Sumpah Pemuda, Reformasi, 74, pemuda semua itu kan. Ya, 74, 98, mahasiswa dalam konteks nasionalisme juga, istilahnya pemuda tidak boleh tinggal diam dengan melihat dinamika dalam pembangunan kita. Sudah pasti mungkin lebih mahasiswa harus, kalau memang itu salah ya dikritik, tapi dengan kritik yang solutif. Dengan dia harus menyampaikan kritik dan mungkin ada istilahnya jalan keluarnya yang baik bagaimana. Menurut saya nasionalisme yang harus dilakukan oleh mahasiswa itu. Mas Dhani, ini menurut pengamatan dan Mas Dhani, post-truth itu nggak menutup kemungkinan juga dimulai dari kelompok-kelompok mahasiswa, kelompok-kelompok kampus tertentu misalnya. Ya, Bang, ada kelompok, pasti namanya kelompok pasti memiliki suatu tujuan. Ya, ada kadang saya tidak mengeneralisir ya, tapi informasi atau kajian-kajian hasil diskusi kita Prof, itu munculnya juga dari kampus. Ada sebagian dari kampus dan juga dari kelompok teror juga ada, kelompok-kelompok bahkan dari kelompok politik juga ada gitu kan. Apalagi mendekati tahun politik ini gitu kan. Kita harus sama-sama istilahnya mengawasi jangan sampai ada politik identitas. Kalau ada ya semprit bareng-bareng gitu kan, ayo berhenti, karena resikonya negara pecah. Menurut saya mahasiswa dan kampus sangat penting untuk itu. Jadi memang fenomena itu bukan hanya di luar dengan sosial media ya, tapi di kampus-kampus tertentu, kelompok-kelompok masyarakat perubahan mahasiswa banyak sekali, sampai ke arah radikalisme dan segala macam. Terutama dalam hal bagaimana merekrut, pasti mereka mengeluarkan hal-hal yang mungkin bagaimana mereka itu membenci pemerintah, itu kan pasti benci bentuk negara ini, terutama negara ini adalah negara yang tidak sesuai dengan keyakinan. Itu juga sangat masif dan sistematis ya? Masih Bang, itu Bang, mereka. Maksudnya di kalangan mahasiswa? Iya, tapi istilahnya kita nggak bisa mengeneral semua universitas nggak bisa semua universitas. Ada beberapa universitas yang kelompok-kelompok itu berusaha masuk melalui post-truth juga ada. Ya itu dari yang kita khawatirkan, post-truth dan teknologi informasi dan sosial media. Ya. Ini sangat-sangat berat sekali pekerjaan kita semua ya. Jadi statement Mas Dhani itu bukan hanya pekerjaan pemerintah, seluruh namanya kita keluarga kan harus ikut ada kepedulian dengan kondisi negara atau kondisi keluarga kita. Masih banyak sebenarnya yang perlu saya eksplor dari kemampuan seorang pakar nasionalisme bela negara dan terorisme. Namun waktu jiwa yang
mau menghasilkan kita untuk mengakhiri pertemuan ini. Saya ini bisa nggak berkenan untuk memberikan closing statement. Bisa sampaikan ke FK Putra hari ini masih berlangsung pengenalan kehidupan kampus. Ya. Bagaimana pesan-pesan, bisa nggak memberikan pesan-pesan pada mahasiswa terkait dengan nasionalisme, bela negara, atau mungkin kepedulian atau kewaspadaan terhadap terorisme dan radikalisme. Ya. Kameranya di sana, Mas. Oke. Baik, untuk adik-adik saya yang ada di Wijaya Putra khususnya dan semuanya mahasiswa, pada dasarnya bahwa kita harus bangga dengan negara ini. Negara ini besar, negara yang sangat besar diampu oleh satu negara dibandingkan negara lain seperti Eropa, satu tempat banyak negara. Kita harus bangga itu. Sumber daya alam kita begitu luar biasa. Kemudian sumber daya manusia kita juga luar biasa, sehingga kita jangan pernah membandingkan kelebihan dari negara lain, kekurangan negara kita. Namun kita menghadapkan suatu perbedaan itu bukan berhadapan-hadapan. Perbedaan itu harus diposisikan, mendorong kita dan mengiringi kita sehingga tujuan negara ini berhasil. Menurut saya itu untuk konteks nasionalisme dan bela negaranya, Mas, mungkin bisa ditambahkan? Ya itu tadi, bahwa negara ini beragam. Keberagaman itu bukan untuk dibenturkan, dihadapkan. Ya, memang suatu keniscayaan, suatu kita harus berbeda. Manusia nggak ada yang sama gitu kan, lingkungan juga nggak ada yang sama. Namun perbedaan itu harus, kalau jangan diposisikan seperti arena berhadapan-hadapan, namun sebagai mengiringi kita dan mendorong kita bahwa perbedaan itu hal yang wajar dan itu untuk keseimbangan kita sebagai manusia dalam membangun peradaban dunia ini. Demikian. Oke, terima kasih Mas Dhani, cukup banyak dan sangat memotivasi kita, membuka cakrawala dan wawasan kita semua bahwa nasionalisme, bela negara terhadap aktivitas-aktivitas yang mengganggu nasionalisme atau keutuhan negara ini memang harus kita antisipasi. Kemudian dengan perkembangan teknologi informasi berbagai cara yang dilakukan. Sangat menarik sekali. Kawan-kawan kita undang sini lagi dengan topik yang berbeda karena ternyata memang pakar benar gitu. Ya, terima kasih para pemirsa Back to Campus. Mudah-mudahan ini memberikan wawasan kepada kita, menambah wawasan pada kita semua, bahwa inspirasi bagi kita semua bahwa nasionalisme dan bela negara adalah salah satu hal yang wajib kita pertahankan, kita perjuangkan, tidak hanya beban pemerintah tapi di seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.